Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak. Kali ini gue akan bahas tentang SPT 1770 SS guys. Nah ini adalah contoh SPT-nya. Ini adalah SPT yang paling sederhana ya guys. Jadi SPT 1770 SS ini adalah SPT yang paling sederhana. Dan dia digunakan untuk, sebagaimana yang kemarin udah gue bahas, dia digunakan untuk orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto kurang dari 60 juta dalam setahun. Tuh. Nah, oke guys, di sini kita akan kerjakan soal ini guys ya. Soal yang ada di modul, kalau mungkin yang dari STAN ada di modul perpajakan 2. Kita lihat ini soalnya dari sini aja. Kita lihat di sini guys ya. Berikut contoh pengisian SPT. Budi bekerja sebagai pegawai tetap di PT ABC memperoleh penghasilan bruto sebesar 5.500.000 dengan status TK0. Dia mulai bekerja sejak awal tahun. Berikut bukti pemotongan PPh pasal 21A1 dari perusahaan. Nah, yang namanya pegawai swasta guys, ketika dia bekerja, ya, dia itu nanti di akhir tahun dia akan mendapatkan bukti potong yang namanya bukti potong 1721A1. Nah, nanti ini ada seperti ini guys, bukti potongnya ini didapatkan oleh si wajib pajaknya, ya. Wajib pajak akan mendapatkan ini. Nah, kita dalam mengisi SPT 1770 SS itu nanti based on ini aja guys, berdasarkan apa yang ada di 1721A1 ya. Kalau kita lihat di sini, coba kita lihat ya. Ini penghasilannya si Budi ya, dan ini adalah bukti potongnya. Nah, caranya gimana guys ngisinya? Oke, kita lihat, kita mulai dari tahun dulu ya, 2018 kan ini ya berarti ya. Ini kan tahun 2018 tadi soalnya. Kemudian namanya siapa namanya? Budi. Oke, sebentar. Budi. Ini NPWP dulu ya. NPWP-nya dia berapa nih? Oh, ini dia. NPWP-nya 01 000 008 123 000. Namanya adalah Budi. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, dalam hal wajib pajak hanya bekerja dari satu pemberi kerja, guys. Itu udah kita lihat aja di sini. Ya, penghasilan bruto dalam negeri. Berarti yang mana yang ini, guys? Ya, berapa nih? 58 juta, ya kan? 58 juta. Kita tulis di sini. Kemudian kita kurangi dengan pengurangannya. Pengurangannya yang mana, guys? Nih. Ya, K11 ya. 2.900.000 gitu ya. Kemudian dikurangi dengan PTKP. Ini kan tadi dia tidak menikah ya. Dia belum menikah, TK0 berarti TK0. TK0 itu adalah 54 juta gitu ya. Maka hasilnya adalah penghasilan kena pajak, berarti kurangin aja. Penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan, dikurangi dengan PTKP. Hasilnya adalah 1.100.000. PPh terutangnya berapa? Nah, kita udah tahu ya, kalau 1.100 pasti 5%, karena dia masih di lingkup 0 sampai 50 juta. 55.000. Nah, kemudian kita lihat di sini guys. Ya. Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain. Nah, penghasilan yang dipotong oleh pihak lain yang mana? Nah, ini. Mana tadi? Nah, ini. Ya, jadi berdasarkan 1721A1, formulir 1721A1, kita dapat lihat di sini bahwa sudah ada PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi oleh si perusahaan, yaitu 55.000. Nah, ini. Nah, maka kita tulis di sini PPh yang telah dipotong oleh pihak lain adalah 55.000. Nah, PPh terutang 55. PPh pasal 21 yang telah dipotong 55.000. Berarti berapa yang harus dibayar sendiri? Berarti 0
atau tulislah nihil di sini guys. Seperti itu. Jelas ya guys? Jadi semua ini sangat mudah karena kita hanya perlu lihat dari 1721 A1-nya si wajib pajak seperti itu. Ya. Jadi gitu ya guys ya. Jadi ini sangat mudah. Dan memang sangat sederhana karena cuma satu lembar guys. Nah kemudian, dalam hal wajib pajak itu memperoleh penghasilan yang bersifat final, ya. Dalam hal wajib pajak memperoleh penghasilan yang bersifat final, maka ditulis di sini, ya. Berapa misalnya perusahaan si Budi dia punya dapat bunga deposito, ya. Berapa bunga depositonya misalnya? 10 juta misalnya. Lalu tulis 10 juta di sini guys. Kemudian PPh terutama berapa kalau bunga deposito guys? Bunga deposito itu tarifnya adalah 20%, ya. 20%. Berarti 0,2 dikali 10 juta. Nah, 2 juta. Nah, gini ya. Kemudian ada nggak penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Misalnya dia dapat klaim dari asuransi 5 juta. Misalnya. Tulis di sini 5 juta. Ya. 5 juta, sorry. Ya. Termasuk kalau misalnya dia sudah menikah dan istri hanya bekerja dari satu pemberi kerja. Nah, berarti kan bisa istrinya itu dia bekerja dan hanya bekerja di satu pemberi kerja, berarti kan penghasilannya bersifat final ya. Ya, maka dimasukkan di sini, guys. Ya, dimasuk di DPP penghasilan bruto yang bersifat final. Kemudian, nah ini adalah jumlah harta dan kewajiban. Ya, jumlah harta dan kewajiban. Diisi nilainya. Nah, harganya harga apa? Harga perolehan aja. Jadi misalnya harganya berapa? Oh, misalnya dia punya motor, harganya 10 juta. Tulis 10 juta. Ditambah dia punya laptop, harganya 4 juta. Dia punya kulkas, harganya 3 juta misalnya. Oh, berarti dia punya harta 17 juta. Dan kemudian berapa jumlah utang yang dia miliki? Jumlah utang yang dia miliki misalnya dia punya utang apa misalnya? Utang ini kredit motornya itu misalnya. Kredit motornya misal utangnya tinggal 5 juta. Tulislah 5 juta di sini. Itu guys. Ya, dan kemudian terakhir adalah yang harus diisi adalah tanda tangan. Ya, di sini tanda tangan, guys. Ya, ditulis tanda tangannya. Sebentar. Budi gitu ya. Budi. Nah, ini ya. Kemudian tanggal, jangan lupa tanggal berapa nih? Misalnya tanggal 31 Maret 2018. Oke. Kayak gitu guys, kira-kira terkait dengan pengisian SPT 1770 SS. Ya. Lalu misalnya guys ya. Ini gue coba bikin duplikat. Nah, misalnya ternyata Budi memiliki penghasilan lain selain dari bekerja dari si PT ABC. Misalnya dia punya penghasilan berupa royalti misalnya. Ya, misalnya royaltinya berapa? 1 juta. Ya, ini kenapa 1 juta? Jadi biar masih pakai SS. Nah, tulislah di sini 59 juta guys. Ya, dan royalti itu kan, kalau royalti kan 1 juta ya. Royalti itu kan pasti dipotong PPh pasal 23 ya. PPh pasal 23-nya misalnya dari 1 juta dikali 15% itu adalah 150.000 ya, 150.000. Nah, berarti coba kita lihat nih guys. Bagaimana cara pengisian SPT-nya? Pengurangnya tetap 2.900.000 ya sesuai dengan yang ada di sini. Maka penghasilan tidak kena pajaknya adalah tetap 54, maka penghasilan kena pajaknya adalah 2.100.000 ya. 59 kurangi 2,9 dikurangi 54. Hasilnya 2.100.000.
PPh terutangnya 105.000 ya, masih dikali 5%. Nah, lalu berapa penghasilan PPh yang dipotong oleh pihak lain? Nah, PPh yang dipotong oleh pihak lain kan berarti 55.000 yang ini ya, plus ada PPh pasal 23 yang tadi gue bilang guys. PPh pasal 23-nya adalah 15% dikali 1 juta, yaitu berapa? 150.000, berarti ditambah dengan 150.000 PPh pasal 23. Oh, berarti PPh terutang 105 dikurangi PPh yang dipotong oleh pihak 205. Oh, berarti ini lebih bayar, lebih dipotong dia guys. Ya, lebih dipotong. Ya, di sini dikasih silang. Nah, berapa lebihnya? Ya, kita hitung aja. 105 dikurangi 205. Oh, berarti lebih 100.000. Nah, ini nanti akan bisa direstitusi guys, seperti itu. Nah, gitu ya. Kira-kira gitu guys yang bisa gue jelaskan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sangat mudah untuk menghitung 1770SS. Nanti mungkin sangat mudah untuk mengisi SPT 1770SS. Nanti selanjutnya akan gue jelaskan terkait dengan pengisian SPT 1770S. Oke, kira-kira gitu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa channel ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.